Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 19. Membuat keponakan. Suara cicitan burung mulai terdengar. Bunga-bunga mulai bermekaran. Angin sejuk berhembusan di luar. Ada beberapa orang yang sudah pergi ke tempat ia bekerja. Banyak orang yang sudah bangun dari tidurnya, tapi tidak dengan dua si Joli yang ada di salah satu kamar hotel. Naya dan Daniel masih terlelap dengan begitu nyenyaknya, karena keduanya baru tidur 2 jam yang lalu. Efek obat itu membuat Naya begitu sangat liar. Bahkan yang lebih sering melakukan adalah Naya. Spray yang semula putih kini terdapat tanda merah kental yang mengering. Cahaya matahari masuk ke dalam celah-celah jendela kamar hotel. Suara telepon berdering menggema dalam kamar. Daniel yang memiliki pendengaran sangat tajam, ia langsung terbangun dari tidurnya. Sebelum menjawab telepon dari seseorang, Daniel terlebih dulu merenggangkan otot-ototnya. Daniel meraih ponselnya yang ada di atas laci, melihat siapa yang menelponnya. Di layar ponselnya tertera nama sekretaris Abai. Dengan santai, Daniel menjawab teleponnya. Ada apa? Dengan begitu sangat santai, Daniel mengajukan pertanyaan kepada Abai. Seolah-olah ia tidak memiliki pekerjaan yang harus ia urus. Cepatlah ke kantor. Kau harus menandatangani berkas-berkas yang menumpuk ini, suruh Abai. Ia sedikit mengeluh. Sebab semua pekerjaan Daniel, ia yang mengerjakan. Bahkan berkas-berkas yang kemarin menumpuk, Abailah yang menandatangani semuanya. Kau saja, aku sangat lelah, keluh Daniel. Mana bisa? Gajimu 2 kali lipat, bagaimana? Daniel langsung memotong perkataan dari Abai. Ia menyogok dengan imbalan gaji 2 kali lipat. Abai yang mendengar dari seberang telepon begitu sangat senang. Namun tiba-tiba ada ide yang jahat melintas di dalam pikirannya. Tidak, itu terlalu sedikit. Tolak Abai, ia sok jual mahal. Baik-baik, gajimu 3 kali lipat bulan ini. Tapi kau harus mempersiapkan pernikahanku dalam 2 hari, ucap Daniel. Aku akan segera menikah dengan Naya. Suara Naya menggeliat terdengar di telepon. Suara itu benar-benar membuat Abai merinding. Wah, apa ini? Seorang tuan muda melanggar prinsipnya. Ledek Abai. Abai benar-benar tidak tahu jika Daniel semalam bersama dengan Naya, karena ia sedang sibuk di rumahnya. Pekerjaannya benar-benar sangat menumpuk dan harus berpikir sendirian. Diamlah, jika kau meledekku lagi, maka gaji 3 kali lipat tidak akan dikabulkan, ancam Daniel dengan santai. Namun, ancaman itu tentu saja membuat Abai tidak bisa berkutik lagi. Setiap kata atau kalimat yang diucapkan Daniel adalah mutlak. Ancaman seperti apapun harus ditanggapi serius. Jika Daniel sudah mengancam, maka jangan harap mangsanya akan tenang. Tidak, aku hanya bercanda. Baiklah, aku akan mengerjakan semua perintah yang kau berikan, sahut Abai dengan cepat. Jangan lupa buatkan keponakan untukku, dan sifatnya harus sepertiku, jangan seperti ayahnya. Setelah meledek Daniel, Abai langsung mematikan sambungan teleponnya dengan cepat, sebelum Daniel mengancamnya lagi. Dan benar saja, Daniel ingin mengancam Abai kembali, namun tidak sempat. Daniel menaruh ponselnya kembali di atas laci, dan melirik ke arah Naya yang masih terlelap. Naya tidur begitu sangat nyenyak. Tentu saja ia juga kelelahan akibat pergulatan panas malam tadi. Bahkan efek dari obat belum sepenuhnya hilang. Naya masih merasakan sedikit panas di tubuhnya. Kita akan menikah 2 hari lagi, ucap Daniel lembut. Ia mengucup kening Naya lembut. Daniel beranjak turun dari ranjang dan pergi ke kamar mandi membersihkan tubuhnya. Kejadian malam tadi juga terjadi kepada Aurel.
Ia benar-benar masuk dalam jebakan David. Kedua bergulat dengan begitu sangat ganas dan dalam keadaan sadar. David begitu semangat setelah memasukkan miliknya ke dalam milik Aurel, karena Aurel mengeluarkan darah dari dalam miliknya. David tak habis pikir jika wanita seperti Aurel mampu menjaga mahkotanya dengan baik. Tetapi pemikiran David sangat salah. Nyatanya, Aurel sudah pernah melakukan dengan berganti pria. Dan setiap ia berhubungan badan, selalu saja mengeluarkan darah. Seolah-olah itu melakukannya untuk pertama kali. Bukan David saja yang senang, Aurel pun juga ikut senang dalam pergulatan mereka. Dan poin penting dalam diri Aurel adalah pria yang berhubungan dengannya kali ini adalah pria tampan dan kaya. Saat Aurel masuk dalam kamar itu, ia sangat terpesona dengan keindahan kamarnya. Sebelum keduanya berhubungan, David sudah memberikannya cincin berlian yang sangat mewah. Apalagi setelah keduanya sudah melakukan hal itu. Pasti semuanya akan David belikan hanya untuk Aurel. Aurel kini tengah duduk di kursi kecil yang ada di dapur, menatap David yang tengah mengoleskan selai di roti tawar miliknya. Pakaian Aurel begitu sangat terbuka. Ia hanya mengenakan kemeja putih yang terang dan pendek. Ia hanya mengenakan baju tanpa mengenakan daleman. Dan tentu saja semuanya akan terlihat sangat jelas. David menjadi tidak fokus. Matanya selalu melihat ke arah dua gunung milik Aurel yang terlihat sangat nikmat. Dav, panggil Aurel. David tersadar. Ia menjadi gelagapan. Iya, apa kau mau sesuatu? Aku akan memberikannya, sahut David lembut. Tidak, hanya saja aku ingin pergi berlibur. Aurel sedikit mendesah. Itu adalah caranya untuk merayu laki-laki agar menuruti apa yang ia minta. Berlibur. Kau mau kemana? Aku akan mengajakmu, ucap David. Aurel tersenyum penuh kemenangan. Ia sudah berhasil menaklukkan pria tampan seperti David. Bodoh. Pria ini sangat bodoh, gumam Aurel dalam hatinya, mengutuk kebodohan David. Namun, Aurel tidak mengenal David. Jika Aurel mengenal lebih dalam lagi, mungkin Aurel tidak akan berani lagi memanfaatkannya. David orang yang kejam. Ia bisa melenyapkan siapapun yang telah mengkhianatinya. Bahkan, David pernah menghilangkan nyawa pacarnya sendiri hanya karena pacarnya berjalan dengan seorang pria. London, apa boleh? Tanya Aurel dengan polos. Ia memanyunkan bibirnya dan bergaya sangat imut. Tentu saja, bahkan jika kau ingin berkeliling seluruh dunia, aku akan menurutinya, sahut David. Terima kasih. Aurel baru pura-pura tertawa pelan. Lihatlah, semua pria sama saja, hanya Danielku yang berbeda. Dia begitu dingin kepadaku. Kalau Aurel dalam hati. Keduanya pun mengunyah roti mereka masing-masing. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like ya. Dadah.